Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Saudaraku sekalian yang semoga selalu dirahmati oleh Allah, kita semuanya sudah tahu bahwa amalan yang pertama kali dihisab oleh Allah nanti di hari kiamat yang dikerjakan oleh hamba adalah sholat. Kalau sholatnya itu oke, maka Allah akan koreksi amalan yang lain. Tapi kalau sholatnya itu tidak oke, artinya sholatnya tidak dikerjakan, maka itu berbahaya buat dia. Tapi kalau ada kurang-kurang sholatnya, maka Allah akan minta malaikat untuk melihat apakah dia mengerjakan sholat sunnah. Lalu sholat sunnahnya itu pahalanya diambil untuk menambal kekurangan di pahala sholat wajib. Nah, namun kita tahu ya, banyak orang itu dalam mengerjakan sholat sulit khusyuk, ada aja gangguan. Karena memang di dalam hadis dijelaskan itu ketika ada azan dikumandangkan, setan itu lari terbirit-birit sampai terkentut-kentut. Tapi ketika azan sudah selesai, dia balik lagi, siap untuk menggoda. Lalu dikumandangkan qomat, dia lari lagi tuh setan, terbirit-birit sampai terkentut-kentut. Begitu qomatnya sudah selesai, dia datang lagi untuk menggoda. Dan ketika seorang hamba sudah berdiri mengerjakan sholat, sudah takbir Allahu Akbar, maka setan akan terus berusaha untuk menghilangkan fokusnya orang yang sedang sholat supaya nggak khusyuk. Dia bilang uzkur kaza, kata setan itu, ingat ini, sehingga dia yang tadinya nggak ingat apa-apa jadi ingat. Begitu ingat sesuatu, diteruskan ingatannya itu, diteruskan sehingga dia tidak fokus lagi dengan sholatnya. Ketika sudah tidak fokus dengan sholatnya, terjadilah lupa. Wah, ini saya sholatnya sudah 2 rakaat, apa baru 1 ya? Duh, bingung. Duh, tadi saya itu tasawuf awal apa enggak ya? Wah, terkadang ada orang itu bertanya, ini bagaimana Pak Ustadz? Saya sujud, saya itu sedang tahiyat, tapi karena pikiran saya kemana-mana, malah saya bacanya itu adalah Al-Fatihah Pak Ustadz. Sampai amin, terus saya tersadar, ya sudah Pak, kalau memang tersadar silakan baca tasyahudnya dari awal itu. Sampai begitu usahanya setan itu. Nah, di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang sujud sahwi, karena orang yang lupa terhadap gerakan sholat, maka dia harus mengerjakan sujud sahwi itu sebagai gantinya gerakan yang dia lupa. Sujud sahwi itu adalah sujud 2 kali. Sujud 2 kali yang dilakukan di akhir sholat, bisa setelah tahiyat ataupun sebelum atau setelah salam ya. Jadi setelah tahiyat tapi sebelum salam, bisa juga setelah tahiyat setelah salam atau sebelum salam ya. Itu. Jadi tergantung nanti kasusnya. Kadang-kadang gini, sudah tahiyat terus sudah salam, terus baru sadar tadi gerakannya salah, berarti dia akan sujud sahwi. Nah, sujud sahwinya itu dikerjakan setelah salam. Tapi kalau dia yakinnya lupanya itu adalah sebelum salam, dia sudah tahiyat, sudah fil alamina innaka hamidum majid, sebelum salam maka dia kerjakan sujud sahwi itu. Jadi sujud sahwi itu dikerjakan dua sujud karena ada keraguan dan lupa yang menyebabkan terjadinya kekurangan atau kelebihan dalam rakaat atau gerakan sholat ya. Kalau kelebihan harusnya mengerjakan sholat zuhur 4 rakaat, dia malah ngerjakannya 5 rakaat. Jadi sujud sahwi itu hukumnya wajib, wahai saudaraku sekalian. Nah, adapun prakteknya sebagai berikutnya, ada beberapa macam ya praktek dalam mengerjakan sujud sahwi. Yang pertama itu apabila berdiri dari sujud pada rakaat kedua dan tidak duduk tasyahud awal. Jadi yang harusnya dia duduk tasyahud awal setelah sujud 2 kali, sujud kedua di rakaat kedua,
Ini karena nggak khusyuk, nggak fokus, malah langsung berdiri. Berdasarkan hadis an Abdillah bin Buhaina radhiyallahu anhu qala shalla lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raka'ataini min ba'di sholawat summa qama falam yajlis faqama an-nasu ma'ahu falamma qada sholatahu wa nazarna taslimahu kabbara qabla taslim fasajada sajadatain wa huwa jalisun summa sallama. Hadis Bukhari. Dari Abdillah bin Buhaina radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah SAW salat bersama kami 2 rakaat dari sebagian salat 5 waktu. Kemudian beliau berdiri tanpa duduk. Maksudnya lupa tahiyat awal. Maka para sahabat pun berdiri mengikutinya, ngikut aja. Karena mungkin mau negur, jangan-jangan ini memang sholatnya Nabi baru dapat wahyu dirubah kali ya. Jadi nggak berani negur, nggak berani bilang subhanallah, nggak berani. Nah, tatkala Rasulullah SAW menyelesaikan sholatnya dan kami menunggu ucapan salamnya, ternyata beliau bertakbir sebelum salam. Oh, berarti Nabi sadar. Lalu sujud 2 kali, lantas duduk kemudian salam. Nah, seperti itu. Jadi dikerjakan sujud sahwinya itu dikarenakan lupa mengerjakan tahiyat awal. Ada lagi hadis yang lain dalam hadis Ibnu Majah ya. Al-Mughirah bin Syu'bah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza qama ahadukum min rak'atain falam yastatimma qa'iman falyajlis. Fa iza statamma qa'iman falayajlis wa yasjud sajadatai sahwi. Rawu Ibnu Majah. Dari Al-Mughirah bin Syu'bah, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, apabila seorang di antara kalian berdiri dari rakaat kedua, jadi lupa untuk tahiyat awal, namun belum sempurna berdirinya. Jadi baru yang dari sujud itu harusnya duduk ya, mau berdiri, belum sempurna berdirinya nih, belum sempurna ya. Maka hendaklah dia duduk. Langsung didudukin aja karena belum sempurna berdirinya, baru begini ingat langsung dia duduk tahiyat awal. Namun ketika dia telah sempurna berdirinya, maka jangan dia duduk, tapi hendaklah dia sujud nanti di sujud 2 sujud sahwi. Jadi terus dia lanjutkan rakaat ketiga, berarti tahiyat awalnya nggak dikerjakan, langsung ke rakaat ketiga, kemudian rakaat keempat. Setelah itu sudah tahiyat sebelum salam, lalu dia mengerjakan 2 sujud sahwi. Itu ya. Itu yang model pertama. Karena lupa dari tahiyat awal. Ada lagi nih yang kelebihan rakaat. Contohnya berdasarkan hadis di bawah ini. An Abdillah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalat az-zuhra khamsan. Jadi suatu saat kata Abdillah, Nabi pernah salat zuhur 5 rakaat. Faqila lahu azida fi shalah. Lalu ada orang yang berani bertanya, Nabi, ini sholatnya rakaatnya ditambah nih jadi 5. Faqala wa mazaka qal sholaita khamsan. Jadi Nabi, apa maksudnya sholatnya ditambah? Kata sahabat, ya engkau tadi sholatnya 5 rakaat Nabi. Akhirnya fasajada sajadatain ba'da masalama. Akhirnya Nabi mengerjakan sujud 2 kali sujudan dengan diikuti para sahabat tentunya yang tadi jadi makmumnya Nabi. Lalu kemudian mengucapkan salam lagi. Ini bahkan sujud sahwinya dikerjakan sudah ngobrol-ngobrol malah. Sudah ngobrol konfirmasi bahwa ternyata memang Nabi keliru, terus Nabi baru mengerjakan 2 sujud sahwi. Kemudian ada juga karena kurang rakaatnya. Berdasarkan hadis di bawah ini, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in sarafa minas nataini. Jadi Nabi, kata Abu Hurairah, suatu saat pernah bubar atau salam dari 2 rakaat. Faqala lahu Dzul Yadain. Lalu ada seseorang yang dijuluki pemilik 2 tangan, Dzul Yadain, bertanya, "Aku siratis shalah amnasita ya Rasulullah?" Nabi, ini sholatnya dikosor, apa engkau lupa? Faqala Rasulullah SAW. Lalu Nabi konfirmasi ke sahabat yang lain, As-sodaqo Dzul Yadain. Wahai sahabat-sahabat, ini Dzul Yadain benar nggak nih ngomong seperti ini kepada saya?
Faqala nasu, sahabat menjawab, "Na'am, iya Nabi, memang benar tadi engkau panjenengan baru 2 rakaat sudah salam." Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhirnya Nabi berdiri, fasola isnataini ukhrayaini, lalu Nabi sholat lagi 2 rakaat. Sholat lagi 2 rakaat diikuti para sahabat. Suma salama, kemudian Nabi salam. Suma kabaro fasajada misla sujudihi au atwala summa rafa'a. Nah, kemudian Nabi ya setelah itu Nabi sholat lagi 2 rakaat tadi itu, kemudian Nabi mengucap salam, lalu Nabi takbir, ya takbir itu maksudnya mau sujud ya. Kemudian Nabi sujud sahwi seperti sujud biasa atau lebih panjang lamanya. Kemudian bangun dari sujud kedua, lalu beliau mengucapkan salam. Nah, dalam sujud sahwi itu sendiri itu boleh membaca doa sujud seperti biasa, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbil a'la, subhana rabbil a'la, atau enggak usah baca apa-apapun tidak apa-apa, karena memang tidak ada hadis yang menjelaskan khusus yang sahih tentang bunyi doa sujud sahwi. Ada lagi yang keempat itu adalah kalau ragu-ragu tentang jumlah rakaatnya yang tadi di awal saya ungkapkan, ini udah 2 apa baru 1 ya gitu. Kita lihat hadisnya. An Abdurrahman bin Auf qol sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza syakka ahadukum fisintaini wal wahidati falyaj'alha wahidatan wa idza syakka fi sintaini wasalasi falyaj'alha sintaini wa idza syakka fi salas wal arba' falyaj'alha salasan summa liyutimma ma baqiya min sholatihi hatta yakuna al-wahmu fi ziyadah summa yasjud sajadatain wa huwa jalisun qabla ayyusallima. Jadi solusi bagi orang yang bingung dia itu sudah berapa rakaatnya. Jadi kata Abdurrahman bin Auf, aku mendengar Nabi bersabda begini, ketika salah satu dari kalian ragu-ragu dalam hitungan rakaat sholat antara 2 dan 1, maka pastikan saja ini baru 1. Kalau ragu-ragunya antara 2 atau 3, maka pastikan saja ini baru 2. Kalau ragu-ragunya 3 atau 4, maka pastikan saja itu baru 3. Jadi selalu ambil bilangan yang terkecil. Kemudian dia supaya menyempurnakan sholatnya, ya, kemudian dia supaya menyempurnakan sisanya maksudnya. Jadi kalau mama 3 apa 4 ya, oh ini baru 3 nih, berarti kan nambah lagi 1 rakaat gitu. Sehingga keraguan itu nanti adanya pada rakaat yang lebih. Jadi umpama ternyata setelah ditambah 1 rakaatnya malah jadi 5. Jadi kan dia ragu-ragu nih, 3 atau 4, pastikan itu 3, maka kan berarti nambah 1 lagi, padahal sebenarnya udah 4, ditambah 1 jadi 5. Itu nggak apa-apa, lebih baik lebih. Nah, sehingga kemudian dia sujud 2 kali sujud sahwi dalam keadaan duduk sebelum salam, maka sujud sahwinya itu menetralkan yang rakaat kelebihan itu tadi. Tuh. Tapi kalau ternyata dia tambah ya, ditambah rakaatnya dan ternyata benar, kan dia bingung 3 apa 4 ya, anggap 3, kemudian dia mengerjakan 1 rakaat lagi, ternyata sebenarnya memang baru 3, dengan ditambah 1 ya benar jadi 4, dan dia tetap sujud sahwi karena tadi ragu-ragu, maka sujud sahwinya dia itu berfungsi untuk menjerumuskan setan. Kalau dengan dia tambah 1 lalu jadi lebih, maka sujud sahwinya itu menetralkan, menggenapkan. Tapi kalau dengan dia tambah 1 jadi rakaatnya benar, maka sujud sahwi itu menjerumuskan si setan yang telah menggoda dia sehingga tidak khusyuk dalam mengerjakan sholat. Tapi saudaraku sekalian, sebaiknya kita berusaha betul dalam mengerjakan sholat supaya khusyuk. Letakkan pandangan mata kita itu ke tempat sujud dan diniatin betul bahwa saya ini akan bermunajat kepada Allah.
akan bincang-bincang kepada Allah. Saya akan menghadap kepada Allah. Allah yang memberikan saya semuanya. Saya tidak akan palingkan pandangan saya dari rahmatnya Allah. Jadi dia berusaha untuk seperti itu, dan di hatinya itu benar-benar punya rasa yang takzim, rasa takut campur takzim, berarti khosyah kepada Allah, sehingga tidak akan ada kemasukan dari ingatan-ingatan si setan itu yang bernama inzubun, sehingga dia bisa fokus dalam sholatnya. Nah, ketika seseorang sudah benar-benar bisa diberikan fokus dalam sholat oleh Allah, merasakan khusyuk, maka dia seperti mendapatkan nikmat yang sangat luar biasa. Jadi khusyuk dalam sholat itu memang pemberian dari Allah, dan usaha setan menggagalkan orang iman dari khusyuk dalam sholat. Kenapa? Karena setan tahu bahwa orang iman yang masuk ke dalam surga itu adalah orang iman yang khusyuk dalam sholatnya. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi sholatihim khosyi'un. Sungguhlah beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang sholatnya bisa khusyuk. Jadi mudah-mudahan kita tidak sampai mengerjakan sujud sahwi dalam waktu yang sering ya. Kalau sekali dua kali oke lah, normal. Nabi pun sama. Tapi kalau dalam satu minggu ini kita mengerjakan sujud sahwi itu sampai ada 10, berarti kan kualitas sholat kita sangatlah tidak bagus. Jiwa kita ini sangat tidak bagus, perlu diperbaiki. Perlu berdoa kepada Allah, minta diberikan hati yang khusyuk, banyak-banyak zikir, banyak-banyak mengingat kepada kematian, supaya kita tidak mudah diganggu oleh setan dalam mengerjakan sholat. Demikian saudaraku, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.